Pemirsa, seorang pria dibunuh kakak kandungnya gara-gara menyuruh mandi. Diduga pelaku tersinggung lalu menganiaya korban dengan senjata tajam. Siska meminta tolong pada warga Gang Flamboyan Tanah Kali Kedinding, Surabaya setelah mendapati Rizky, adiknya, tewas di ruang tamu dengan luka parah di leher dan perut. Menurut Siska, Rizky sebelumnya bertengkar dengan Rusdi, kakak kandungnya. Siska keluar rumah berniat meminta tolong pada warga untuk melerai pertengkaran Rusdi dan Rizky. Gitu loh Pak, langsung pas Rudinya ngamuk, langsung ngamuknya ke Rizky. Rudi itu yang kakaknya Pak? Iya, yang pelakunya. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan pisau dapur di dekat jenazah korban. Antara pelaku dengan korban masih ada hubungan kakak kandung, jadi korbannya adik kandungnya. Katanya saling ejek ya? Bukan, kita belum tahu, belum bisa mendalami, tapi informasi dari keluarga maupun tetangganya, pelaku ini agak mengalami stres. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, sementara pelaku kini diburu polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya yang berusia 22 tahun lebih muda. Pelaku cemburu melihat kekasihnya menerima telepon dari pria lain. Wendy Haryadi, 25 tahun, ditangkap polisi usai membunuh kekasihnya Sugianti, seorang janda 47 tahun, di Desa Ulu Mahuam, Silangkintang, Labuan Batu, Sumatera Utara. Korban Sugianti ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan luka lebam di bagian leher. Sepeda motor serta HP milik korban juga raib dibawa pelaku. Pelaku nekat membunuh kekasihnya karena cemburu saat korban menerima panggilan telepon dari lelaki lain. Pelaku kesal karena korban tidak memberitahu isi telepon tersebut. Merasa cemburu, pelaku emosi membanting korban ke arah tempat tidur dan membekap korban dengan bantal hingga tewas. Saudara ini tersulut emosi karena pada saat ketika mereka duduk bersama, Sugianti korban video call dengan laki-laki lain. Disitulah tersangka tersulut emosi dan mencekik leher korban. Pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Seorang oknum perwira polisi berpangkat AKBP di Goa, Sulawesi Selatan diduga melakukan tindak asusila kepada 3 bocah wanita di bawah umur. AKBP MS mengajak korban yang masih duduk di bangku SMP menjadi asisten rumah tangganya. Tim Propam Polda Sulawesi Selatan dan kuasa hukum mendatangi salah satu rumah bocah wanita di Goa, Sulawesi Selatan. Siswi SMP tersebut diduga telah menjadi korban tindak asusila yang dilakukan oleh oknum polisi AKBP MS yang bertugas di Polairut Polda Sulawesi Selatan. Bocah wanita IS 14 tahun diduga menjadi korban tindak asusila pada akhir tahun lalu saat bekerja sebagai asisten rumah tangga AKBP MS. Tak hanya IS, diduga ada 3 bocah wanita lainnya yang diduga menjadi korban tindak asusila AKBP MS. Terduga pelaku mencari korbannya melalui seorang perantara. Korban dari si pelaku ini ada beberapa. Kalau jumlah yang disebutkan si korban sendiri ada berapa teman-teman? Yang diketahui ada 3 orang. 3 orang sama dia, dengan klasifikasi umur yang hampir sama. Usia berapa belasan tahun? Usia belasan tahun, rata-rata di bawah 17 tahun. 17 tahun. Ya. Propam Polda Sulawesi Selatan akan memberikan sanksi tegas kepada oknum perwira AKBP MS jika terbukti mencemarkan nama institusi kepolisian. Dalam ini perintah Pak Kapolri melalui Pak Kapolda dan ke saya, kita tindak tegas. Kalau nanti terbukti, kita proses tuntas, baik itu pidana maupun kode etiknya. Kasusnya dalam penyelidikan Propam Polda Sulawesi Selatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Setelah dilaporkan keluarga korban atas dugaan tindak asusila, polisi telah menonaktifkan AKBP MS. Oknum perwira polisi ini ditahan di Polda Sulawesi Selatan.
Pelaporan disertai barang bukti percakapan korban dengan terduga pelaku saat diajak bertemu. Korban untuk melakukan pelaporan langsung. Jadi korban tidak diwakili oleh siapapun untuk melapor. Jadi ini sifatnya langsung laporan polisi, bukan pengaduan ya. Dan alhamdulillah ya sebagai menerima dengan baik. Dengan perintah Bapak Kapolda, yang bersangkutan sudah kita nonjokkan dari jabatannya untuk mempermudah pemeriksaan daripada propam. Kalau sejauh ini Bang, hasil pemeriksaannya apa memang terbukti? Ini masih kita tunggu ya hasil visum dari Dokes ya terhadap yang bersangkutan daripada korban. Pemirsa, mobil seorang ketua Karang Taruna Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara dibakar orang tak dikenal. Pembakaran mobil diduga terkait tulisan status korban di media sosial. Mobil Andi Nasution, Ketua Karang Taruna Labuhan Batu, terbakar di halaman rumah mertuanya di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi pada dini hari dan diketahui seorang pedagang sayur yang akan berangkat ke pasar. Api baru menjalar ke bagian depan mesin dan berhasil dipadamkan warga sekitar. Pemilik mobil telah melaporkan kasusnya ke polisi. Dia membuat status ini, ada kata penagihan hutang puluhan juta yang saya tidak pernah memiliki. Gentle, dia juga menyebutkan saya cari panggung, bahkan ini langsung ditandainya nama saya. Polisi telah memeriksa 3 saksi untuk mengungkap pelaku pembakaran mobil. Kaitannya sama laporan si terkait korban dengan hal itu, semuanya akan kita dalami. Ya, semuanya kita dalami. Sebelumnya, Andi Nasution sempat melaporkan Putri Bupati Labuhan Selatan atas dugaan pencemaran nama baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Kabel listrik PLN di Jalan Kalibaru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar hingga putus dan terjatuh ke aspal jalan. Percikan api disertai ledakan membuat warga panik, khawatir tersambar api. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar rangkaian kabel listrik PLN di Jalan Kalibiru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Percikan api memutus kabel listrik hingga jatuh ke aspal jalan. Kondisi ini membuat warga di sekitar lokasi khawatir. Terbakarnya kabel listrik PLN ini diduga akibat korsleting listrik. Awalnya koslet terus keluar api dari kecil sampai gede, begitu sekarang kayak gini jadinya. Koslet dari sininya atau dari gardu atau dari sininya? Dari kabel. Iya, dari kabel. Oh, agak lama sih, kebakar baru tuh jatuh ke bawah, putus semua. Petugas sempat kesulitan memadamkan api, terlebih posisi kabel melintang di jalan dikhawatirkan menimbulkan korban. Kabel listrik PLN ya? PLN. Jadi pindah-pindah. Jadi begitu kita sempat, nanti dia nyala lagi. Yang belum dimatikan, alirannya. Ini akibat apa Bang? Korsleting listrik dari gardu atau apa Bang? Dari gardu atau apa Bang? Kita belum tahu ya dari gardu apa, makanya ada di tengah posisinya. Api akhirnya bisa dipadamkan petugas setelah PLN memutus aliran listrik di lokasi. Terbakarnya kabel listrik PLN juga pernah terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang dan Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.